Duduk. Ah, Baik, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Semua kita bersuka cita pagi hari ini? Haleluya. Semua sudah siap terima berkat Tuhan? Haleluya. Saya percaya bahwa pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa, pagi yang istimewa bagi kita, karena kita berjumpa dengan Allah yang kita puji, Allah yang kita puja, ya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita terus rindu mengalami kebesaran Allah di dalam kehidupan kita, ya, lewat janji-janjinya, terus digenapi dalam kehidupan kita seperti khotbah dari minggu ke minggu kita melihat bagaimana Allah mewujudkan janji-janjinya di dalam kehidupan kita, ya, lewat apa yang kita lakukan dan kerjakan, karena kita bertindak, ya, dengan sebuah keyakinan, ya, kita percaya, ya, kuasanya yang luar biasa ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kuasanya yang termanifestasi di dalam hidup kita, membawa kita dalam pengalaman demi pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, kita semua pada saat ini merindukan hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita mau baca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-10 sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Temanya iman yang tidak biasa, ya. Iman yang tidak biasa. Katakan, iman yang tidak biasa. Ya, iman yang tidak biasa. Nah, coba berarti bisa ya. Jadi iman yang tidak biasa. Saudara, adakah iman di hatimu? Saudara punya iman semua? Seperti apa iman yang Bapak Ibu miliki? Iman yang biasa-biasa? Tuhan, tolonglah aku dalam perjalanan ini. Saya dari rumah berdoa, Tuhan tolong supaya aku tiba di gereja dengan selamat. Katakan, itu iman biasa. Katakan, itu iman biasa. Ini perlu respon Bapak Ibu Saudara ya. Karena kalau nggak diresponi kayaknya saya dipelototin ya. Kalau kita berdoa, Tuhan berkatilah makanan ini. Itu iman biasa. Katakan, itu iman biasa. Terima kasih Tuhan. Aku sudah bangun tidur ya sepanjang malam. Itu iman biasa Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa saya katakan iman biasa? Itu sudah biasa kita lakukan. Dan itu kita alami setiap hari. Dalam perjalanan kita terbukti ketika kita berdoa, kita sampai di tempat tujuan dengan selamat, betul? Itu sudah biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa agar supaya diberkati makanan yang kita mau makan, ya, supaya menjadi kekuatan dalam hidup kita. Setelah kita makan kita kuat, kita nggak loyo, betul? Itu mah biasa. Amin. Jadi kita mau iman yang tidak biasa. Iman yang tidak biasa itu ya kalau mau diartikan hampir sama lah ya dengan iman yang luar biasa. Cuman kita mau buat sebuah tema yang mungkin bisa gampang kita ingat ya. Iman yang tidak biasa. Karena memang iman yang tidak biasa ini berarti kalau itu biasa itu udah rutinitas itu kita lakukan. Tapi kalau itu sesuatu yang tidak biasa itu bisa memiliki pengertian atau apa konotasinya itu jarang kita lakukan. Iya kan? Jadi iman yang tidak biasa. Tetapi ada gitu ya iman yang tidak biasa. Nah saya pasti sudah menduga sih Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu ke arah mana ini khotbahnya Pak Pendeta David ini ya. Karena sudah diminta kita mau baca firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yosua pasalnya yang
ke-10 dan sudah tampil di sini iman yang tidak biasa dengan latar belakang kok ada matahari dan ada bulan. Nah, iya kan? Jadi saya percaya kalau Bapak Ibu sudah melihat di sini sudah bisa menebak firman Tuhan yang mau disampaikan. Tetapi saya berharap tidak hanya sekedar kita bisa menebak, karena kalau kita menebak berarti kita sudah berbicara tentang wah ini firman Tuhan saya sudah tahu. Ya kan? Tetapi saya ingin menekankan dalam khotbah ini firman Tuhan jangan hanya sekedar kita tahu, tetapi kita praktekkan. Amin. Jadi firman Tuhan bukan hanya menjadi sebuah kata-kata atau sebuah logos. Orang bicara lebih kerennya dalam bahasa aslinya kan firman itu adalah logos. Tapi harus menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ya, firman itu harus menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan tetapi harus menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Nah kita mau baca tidak berlama-lama di sini di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Ya. Ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan di kitab Yosua 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-5. Kalau sudah temukan katakan bersama-sama amin. Oke, saya akan berikan aba-aba. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah terdengar oleh Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Demikian juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan. Bahkan lebih besar dari Ai dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piram, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, yang mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Puji Tuhan. Cukup sampai di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita berbicara tentang bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Nah, kita tahu bersama sebuah cerita ya yang di dalam Alkitab bagaimana Tuhan memakai Musa ya untuk memimpin bangsa Israel itu menuju ke tanah perjanjian. Ya, ada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, itu tanah Kanaan untuk mereka tempati ya. Di sana dikatakan ada susu dan berlimpah susu dan madunya. Itu berbicara sebuah berbicara tentang sebuah kemakmuran ya. Itu ada ada di sana di Kanaan. Sorry. Jadi ada itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kemudian mereka siap ya untuk berangkat menuju ke tanah Kanaan. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir ya, mereka menuju ke tanah Kanaan. Namun dalam perjalanan Tuhan berfirman bahwa akan ada banyak musuh-musuhnya yang akan menghadang mereka menuju ke tanah Kanaan ya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada mereka, mereka harus menumpas habis orang-orang atau musuh-musuh yang menghadang-hadang mereka ya, atau yang menghalang-halangi perjalanan hidup mereka. Akhirnya mereka pergi kan, berjalan. Dan memang kenyataannya ya seperti itu. Bahwa dalam perjalanan mereka banyak ya orang yang menjadi musuh mereka yang menghadang mereka. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan mereka itu gak perlu takut karena Tuhan beserta ya. Nah dari
dari kemenangan satu ke kemenangan yang lain. Mereka mengalami Allah yang dahsyat dan luar biasa, kemenangan. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan kepada mereka, engkau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh berbuat sebuah kejahatan. Engkau harus hidup kudus, engkau harus menuruti segala perintah Tuhan. Nah itu dalam perjalanan mereka. Nah tibalah mereka di daerah Kanaan gitu ya. Yang di daerah Kanaan ini, di tanah perjanjian ini, penduduk-penduduk di situ ya harus dihabisi, kata firman Tuhan ya. Nah kemudian firman yang Tuhan yang kita telah baca tadi, dikatakan bahwa ada dua kerajaan, ada dua tempat yang mereka sudah rebut. Yaitu Yeriko dan Ai, dikatakan di situ kan. Yeriko dan Ai itu sudah dikalahkan oleh Yosua ya. Waktu kepemimpinan Musa juga banyak yang sudah dikalahkan, tapi kita mau berbicara tentang masa atau generasinya Yosua. Nah, di dalam generasi Yosua itu ada banyak orang-orang juga yang menghalangi perjalanan mereka. Nah, kemudian mereka singkat kata Yeriko dan Ai ditumpas habis. Kemenangan berpihak kepada orang Israel dalam kepemimpinan Yosua. Nah, akibat dari kemenangan yang telah dicapai oleh Yosua dan umat pilihan Allah, orang Israel pada saat itu kemenangan itu terdengarlah oleh raja-raja yang ada di daerah Kanaan itu, ya. Ada orang-orang Amori di situ, ya di situ. Orang-orang Yebus di situ dikatakan, orang Het di situ dikatakan, ya. Nah, kemudian ini ada 5 raja, itu mereka bersepakat atau mereka bekerja sama gitu ya. Kalau mungkin dalam bahasa sekarang itu apa? Berkoalisi gitu ya. Mereka bekerja sama untuk merebut sebuah kemenangan. Mereka mau berperang, mau mengalahkan Yosua. Apalagi setelah mereka dengar dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, bahwa setelah Adoni-Sedek katanya kan, Raja Yerusalem mendengar bahwa Yosua dan bangsa Israel itu mereka itu telah menjalin kerjasama dengan Gibeon. Nah, dengan Raja Gibeon. Orang-orang Gibeon. Nah, mereka gak suka. Nah, Gibeon ini adalah kota yang lebih besar daripada Ai, dikatakan dalam firman Tuhan. Nah ini mereka tidak senang kan. Mereka tidak suka. Kemudian mereka bersepakat nih Adoni-Sedek itu. Bukan Adoni-Pesek ya. Adoni-Sedek. Jangan mirip ya. Adoni-Pesek. Nah ini Adoni-Sedek ini ya. Dengar, waduh, ini Yosua, orang Israel bekerja sama dengan orang-orang Gibeon. Wah ini sebentar lagi kita akan digempur. Wah, akhirnya mereka bekerja sama lah ini 5 raja. Tapi memang sebelumnya kan ini orang Gibeon memang bekerja sama dulu dengan Yosua. Ya kalau di dalam pasal 9, kalau Bapak Ibu Saudara baca di situ, orang-orang Gibeon ini mereka mendengar apa yang telah dilakukan oleh Tuhan melalui Yosua dan orang Israel, menjadi takutlah mereka. Mereka tidak mau menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang mati konyol gitu kan. Akhirnya mereka datang kepada Yosua, minta agar supaya mereka bersahabat. Karena mereka tahu mereka disertai oleh Tuhan. Mereka mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang luar biasa. Makanya mereka datang. Nah, dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Yosua mengizinkan mereka bersahabat. Sekalipun sebenarnya dia itu kalau dikatakan di dalam ayatnya yang di dalam pasal yang ke-9 bahwa dalam misi mereka itu mereka membohongi sebenarnya, membohongi si Yosua kan, karena mereka datang mereka berpura-pura mereka berasal dari negeri yang jauh,
Padahal negeri mereka adalah negeri sebenarnya yang terdekat dengan tempat di mana Yosua dan bangsa Israel berkemah pada waktu itu. Karena mereka berada di Gilgal yang lebih berdekatan dengan Hebron gitu ya. Berdekatan dengan Gibeon. Sementara orang-orang Yerusalem, orang-orang yang Hebron itu lebih jauh dari Gibeon. Nah ini mereka ngebohongin gitu kan. Tetapi karena mereka telah menjalin persahabatan, akhirnya yang 5 raja ini menginginkan untuk berperang melawan Gibeon. Ya, akhirnya orang Gibeon itu datang kepada Yosua minta pertolongan. Nah, kemudian Yosua juga meniatkan diri untuk menolong mereka. Akhirnya terjadilah peperangan ini. Singkat cerita terjadilah peperangan ini. Kemudian muncullah istilah yang sering kita dengar bahwa matahari berhenti dan bulan berhenti. Karena itu perkataan daripada Yosua bahwa agar supaya matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas Ayalon. Nah, dikatakan oleh Yosua seperti itu dan itu terjadi. Nah, itu yang terjadi itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Karena apa? Bisa menghentikan dikatakan matahari dan bulan. Nah, walaupun Bapak Ibu Saudara kalau saya tidak akan menceritakan semua penafsiran kan. Seperti kalau ada orang bilang masa bisa matahari berhenti katanya kan. Bulan itu bisa berhenti. Padahal yang beredar, yang mengitari matahari adalah bumi kan. Nah, cuman memang penafsirannya ada yang berkata bahwa sebenarnya ini bahasa puitis, jadi sebuah istilah yang sebuah bahasa yang menggambarkan sesuatu. Tetapi bisa enggak Tuhan menghentikan matahari? Bisa? Bisa saja. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Bisa enggak menghentikan bulan? Bisa, karena dia Allah yang luar biasa. Tapi kita singkirkan itu karena memang ada maksud dan tujuannya kenapa Musa berkata minta kepada Tuhan agar supaya matahari itu berhenti tetap gitu kan. Tetap bersinar lah sebenarnya ya. Karena sebenarnya perjuangan belum selesai ya. Belum selesai, tapi kita akan melihat itu perkara-perkara seperti itu. Namun kita mau melihat ya. Nah, ini pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin melihat bagaimana iman itu iman yang tidak biasa itu ya. Kita mengalami iman yang tidak biasa. Nah, saya mau ingatkan kepada kita, iman yang tidak biasa itu akan terjadi ketika pertama kita harus perhatikan adalah mendengar sungguh-sungguh petunjuk Tuhan. Kita harus mendengar sungguh-sungguh petunjuk Tuhan. Katakan mendengar sungguh-sungguh. Jadi kita harus apa katanya? Mendengar sungguh-sungguh petunjuk Tuhan. Kalau mendengar sungguh-sungguh berarti ada orang yang mendengar tidak sungguh-sungguh. Pastikan pada saat pagi hari ini kita mendengar sungguh-sungguh. Amin. Katakan saya mau mendengar sungguh-sungguh. Tuhan mendengar. Saya mau mendengar sungguh-sungguh seperti firman Tuhan. Jadi mendengar sungguh-sungguh petunjuk Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita. Jadi jangan hanya kita mau melihat bagaimana mujizat itu terjadi ketika Tuhan menyatakan mujizat kepada orang yang berseru kepadanya. Tetapi dengar sungguh-sungguh petunjuk Tuhan. Amin. Nah, karena apa? Di dalam kitab Yosua 10 ayat 8 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat bertahan ya menghadapi engkau. Jadi ketika Yosua diajak oleh orang-orang Gibeon
untuk berperang melawan 5 kerajaan, itu sebenarnya itu berpikir, waduh kalau adu kekuatan mereka kalah. Ya kan? Kalau adu pasukan pasti kalah. Karena 2 kerajaan melawan 5 kerajaan. Adu kekuatan, adu pasukan, pasti kalah. Tetapi Yosua dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Artinya Yosua mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua? Dia katakan janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepada. Jadi jangan takut. Ya. Jangan takut kepada musuh-musuh yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bukan berperang melawan negara dengan negara pada saat ini gitu ya. Tetapi kita dikatakan kalau di dalam kitab Efesus peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi kita melawan penguasa-penguasa di udara tipu muslihat iblis. Yang berusaha untuk mengganggu, menghalangi kita. Kita harus perangi itu ya. Dan dikatakan jangan takut. Sekalipun kita lihat itu ada banyak masalah-masalah yang berusaha menggoda kita untuk kita melakukan hal-hal yang akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Tetapi kita berusaha untuk mengalahkannya ya. Jadi jangan takut. Katakan jangan takut menghadapi masalah. Karena semua masalah itu dikatakan kita akan kalahkan karena kita bersama dengan Tuhan. Makanya dengar, oleh karena itu ya berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini Yosua diingatkan dengan ketika dia mau diutus pada saat dia menggantikan Musa, Tuhan juga berfirman kepadanya ya sebelumnya ya. Bukan Yosua ya. Ini yang kita masih berbicara tentang mendengar sungguh-sungguh petunjuk Tuhan. Karena di dalam kitab Keluaran 23 ayat 22 juga itu Tuhan sudah berbicara kepada bangsa Israel gitu ya. Dia berkata, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya. Dikatakan kalau saudara baca dalam perikop itu di dalam kitab Keluaran, Tuhan berbicara kepada orang Israel melalui utusannya. Melalui malaikat yang diutus kepada mereka, dikatakan bahwa jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya. Jadi harus sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan. Terus dikatakan maka aku akan memusuhi musuhmu dan lawanmu. Artinya Tuhan akan berpihak kepada kita. Tuhan akan menolong kita kalau kita mau mendengar sungguh-sungguh dan ingat ya. Kalau pendengaran kita terhadap firman Tuhan akan membangkitkan sebuah kekuatan ya, membangkitkan sebuah kuasa di dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 10 ayat 17 dia katakan jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi memang kita harus mau mendengar firman Kristus, firman Tuhan, firman Allah. Ya, jadi ketika firman Allah disampaikan, ini firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Amin. Semua ada di buku ini. Ya, petunjuk-petunjuk Tuhan yang harus kita lakukan itu semua ada di dalam firman Tuhan. Dan kita harus baca, kita harus dengar. Dengan sungguh-sungguh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kalah. Katakan, kalau nggak sungguh-sungguh kalah. Ya. Jadi mau sungguh-sungguh ya. Nah, jadi kalau baca aja nggak sungguh-sungguh, baca sebentar. Tapi kita harus sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, maka aku akan mengalami perkara dahsyat di dalam kehidupan kita ya. Jadi kuasa iman ya. Jadi kuasa iman kalau kita udah dengar, maka itu akan membangkitkan sebuah keberanian di dalam kehidupan kita.
akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki mental pejuang di dalam kehidupan kita. Hanya orang yang memiliki iman yang akan berani menghadapi masalah. Hanya orang yang memiliki iman yang teguh, yang kokoh dalam hidupnya yang akan mengalami kemenangan. Karena mereka tidak akan berdiam diri, mereka akan bergerak, mereka akan berjuang menghadapi setiap persoalan pergumulan mereka. Jangan kita berpikir saya punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang penting saya tenang-tenang saja, ya. Ongkang-ongkang kaki di rumah, kemenangan terjadi. Tidak seperti itu. Firman Tuhan berkata kita harus bergerak. Seperti Yosua, kalau dia berdiam diri, kemenangan tidak terjadi. Ya, kita lihat di ini ada kesalahan teknis ya. Jadi begini, saya mau ceritakan. Jadi seperti Yosua, ya, kalau dia tidak bergerak itu dia tidak mengalami kemenangan. Tapi kita mau berbicara tentang bagaimana kita mendengar. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mendengar dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan mengalami hal yang luar biasa. Karena apa yang kita dengar itu pasti kita akan praktekkan. Jadi jangan saudara datang di gereja dengar. Dengar semua ya. Tapi sungguh-sungguh enggak. Makanya kadang katanya ada yang main handphone. Tapi sekarang saya melihat enggak ada yang main handphone. Nah, adanya yang main handphone mah mencatat ya. Kayak saya itu kalau di situ suka catat saya ya. Ya jadi wah saya melihat itu mereka itu semua itu mencatat apa yang disampaikan ya. Jadi karena itu yang akan membangkitkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita mendengar dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa melakukannya. Betul? Nah kita lihat ya, mendengar tapi tidak melakukan. Nah itu siapa itu yang mendengar tapi tidak melakukan? Alasannya sih mendengar, hadir, iya kan? Ini 1 Samuel 15 ayat 20 dikatakan, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Ya, Saul bilang sama Samuel, padahal si Samuel kan bilang itu dia telah melanggar firman Tuhan, dia tidak menuruti perintah Tuhan, tapi dia suka berkelit nih Raja Saul kan, dia bilang, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Padahal perintah Tuhan apa? Tuhan berkata tumpaslah semua orang di situ. Gak boleh kasih dispensasi. Iya kan? Jangan karena dia pegawai, karena dia raja, ya, karena dia punya jabatan, dia mendapatkan pengecualian. Tidak. Makanya dia ditolak oleh Tuhan menjadi raja. Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja karena dia hanya mendengar, ya, dia hanya menjadi pendengar, tetapi dia tidak menuruti perintah Tuhan. Dia nggak lakukan apa yang didengar. Artinya dia dengar yang nggak sungguh-sungguh gitu kan. Saya percaya kalau orang yang mendengar sungguh-sungguh, itu firman itu akan tertanam di dalam pikiran dan hatinya. Sehingga ketika dia berjalan dalam perjalanan hidupnya, dia akan terus mengalami kedahsyatan Tuhan karena dia hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Nah, jadi pertama, ingat, dengar sungguh-sungguh firman Tuhan, ya. Dengar sungguh-sungguh. Yang kedua, ya. Yang kedua. Ini ada contoh lagi. Ini saya lupa lagi nih. Mendengar dan melakukan, saya udah buat aja deh. Jadi Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi ada keterkaitannya di sini ya. Jadi dikatakan bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, atau dalam arti kata lain, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka dia ya akan apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, artinya
kita ada di dalam pertolongan Tuhan. Ya, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Nah, ya di sini dikatakan pertolongan Tuhan karena janjinya kan di dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 kan, dan seterusnya ada banyak janji Tuhan di situ. Kau akan diberkati baik di kota, di desa, di ladang gitu ya. Saat engkau berjalan keluar masuk ya, lumbungmu diberkati oleh Tuhan. Ya, percaya mau diberkati oleh Tuhan? Kita lihat hal yang kedua. Hal yang kedua itu bertindak hati-hati sesuai petunjuk Tuhan. Kalau tadi pertama mendengar sungguh-sungguh, sekarang harus bertindak hati-hati. Katakan bertindak hati-hati. Kenapa saya katakan bertindak hati-hati? Karena ada banyak orang yang mendengar firman Tuhan tapi ketika dia melakukan dia enggak hati-hati. Nah Yosua 10 ayatnya yang ke-40 dia katakan demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu. Ya, pegunungan tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Tetapi ditumpasnya semua yang bernafas. Kemudian kalimat selanjutnya dia katakan seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Jadi Yosua mengalahkan seluruh negeri itu seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Jadi kita juga mengalami kemenangan demi kemenangan, pencapaian demi pencapaian di dalam kehidupan kita. Kita harus pastikan bahwa semua itu terjadi karena penyertaan Tuhan. Amin. Semua itu terjadi karena kita terus melakukan bertindak hati-hati terhadap apa yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Karena kalau kita melakukannya tidak sesuai atau tidak berkesesuaian dengan petunjuk Tuhan, ya kita akan menanggung akibatnya. Kalau dalam perjanjian lama kan ya ada dua. Kita tidak mendengarkan perintah Tuhan, kita tidak mendengarkan perintah Tuhan, kita ada di bawah kutuk. Kita mendengarkan, kita di bawah berkat. Ya, kita hidup diberkati. Tapi kita tidak melakukan, hidup kita terkutuk, dikatakan dalam firman Tuhan ya. Dan di sini mengingatkan kepada kita bahwa Yosua terus bertindak hati-hati. Kalau Yosua sudah bertindak hati-hati, kita juga harus bertindak hati-hati. Artinya hati-hati di sini bertindak untuk melihat apakah tindakan saya, perilaku saya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Karena kalau tindakan saya mulai keluar dari petunjuk Tuhan, saya harus tarik diri ya, kembali kepada jalan yang benar. Jadi kalau kita sudah mulai melenceng dalam kehidupan kita, kalau ada firman yang kita dengar, yang sudah terpatri baik dalam pikiran dan hati kita, itu akan mengingatkan kita supaya kita kembali pada jalan yang benar. Jadi kita mau bertindak hati-hati ya. Bertindak hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan tentu ya. Karena Yosua 1 ayat 7 mengingatkan begini. Ya, dia katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi kita harus bertindak hati-hati dalam hidup kita. Ya, apapun yang kita lakukan, kita harus periksa diri gitu kan. Kita harus hati-hati melakukan apa yang menjadi tugas kita, ya, tanggung jawab kita. Ingat, kita ada di dalam medan pertempuran. Ya, memang bangsa Indonesia ini aman. Ya, bangsa Indonesia ini aman. Dan memang kita tidak sedang berbicara dengan bangsa kita. Kita sedang berbicara dengan kehidupan pribadi kita. Di mana kehidupan pribadi kita itu terdapat banyak pertempuran. Pertempuran di dalam pikiran, di dalam hati kita, ya. Itu bertempur ya dengan masalah-masalah pergumulan kita, ya. Kita dibawa, terkadang kita ya diajak
pikiran, godaan-godaan datang dari luar. Lakukan ini, lakukan itu. Yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah kita berjuang untuk harus menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita juga diingatkan bahwa sekarang ini mudah sekali kita kalah jatuh di dalam dosa, ya. Dengan gadget, kebenaran di dalamnya, ya. Di dalam gadget terdapat banyak kebenaran. Tetapi di dalam gadget juga ada banyak godaan-godaan yang bisa membuat dan mengakibatkan kita kalah dalam pertempuran. Karena ada banyak hal, kejahatan yang bisa dilakukan oleh orang itu melalui gadget. Ya, kita bertempur, ya. Terkadang bertempur melawan pikiran-pikiran negatif, melawan pikiran-pikiran yang kotor, ya. Kita bertempur. Kadang katanya kan di dalam gadget kan, bukan katanya sih. Terkadang saya bicara dengan istri saya kan, kadang saya lihat Facebook istri saya buka. Dia senang lihat masakan. Kalau dia udah lihat masakan, kirim ke saya. Cuma dalam hati saya, kapan masaknya? Udah dikirim ke saya pikir nanti sore saya akan makan hidangan yang ini. Tapi tunggu, kok enggak ya? Itu banyak sekali masakan gitu ya. Cuman dia bilang, kok ini kayaknya enak. Oh iya itu enak gitu kan. Tapi tunggu, kapan menikmatinya ya. Nah saya pernah lihat di dalam menu masakannya. Kemudian tiba-tiba ada itu adegan resmi atau tidak resmi. Ada adegan suami istri. Saya bilang ini siapa yang ngirim? Nah, itu mereka akhirnya diprotes lah. Itu ada WA antara mereka yang ini. Waduh ini siapa yang ngirim, katanya siapa yang ngirim. Tapi dalam hati saya siapa yang ngirim, tapi dia udah buka kayaknya ya. Saya bilang sama istri saya, itu kamu buka gak ini? Nggak ngapain, dia bilang, kapan ya. Akhirnya lewat. Jadi di resep makanan aja bisa terselip hal-hal yang waduh mantap sekali katanya. Godaan. Itu bertempur, ini pikiran. Terjadi peperangan. Buka enggak. Buka. Kalah kalau dia bilang buka. Akhirnya kalah. Tapi kalau ini jangan juga bilang, aduh enggak bagus ini. Dalam nama Yesus. Akhirnya dia udah scroll ya. Dia udah lewatin, enggak bagus, enggak bener ini. Ingat lagi, itu tadi kok gayanya seperti itu kelihatan. Dilihat lagi, buka enggak. Nah itu perjuangan, betul enggak? Iya kan? Nah jadi hati-hati dengan perjuangan ini ya. Dikatakan bertindak harus hati-hati. Bertindak harus hati-hati. Ya. Sesuai petunjuk Tuhan. Karena kembali kita ke Yosua 10 ayat 9 dikatakan, lalu Yosua menyerang mereka dan dengan tiba-tiba karena dia sudah mendengarkan petunjuk bahwa semua akan diberikan kepada mereka. Mereka akan mengalami kemenangan. Yang penting engkau tidak boleh takut menghadapi mereka, ya. Dan kemudian muncul sebuah keberanian, ya kan? Karena sudah muncul sebuah keberanian, kemudian jiwa pejuangnya itu muncul. Makanya lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malam mereka bergerak maju dari Gilgal. Kalau sudah bicara semalam-malaman itu bukan sebuah pekerjaan yang gampang. Itu merupakan sebuah perjuangan ya. Mereka mau berjalan aja sejam. Ngos-ngosan kalau nggak biasa, betul nggak? Kita mau olahraga aja ya. Aduh, ada yang bilang perjuangan. Olahraga bukan perjuangan ya. Ini mau atau enggak. Ya. Tapi kalau ini
itu mau nggak mau itu memang harus gitu ya. Kalau kita mau olahraga, ya tergantung kita gitu kan. Wah, enggak. Kalau ini memang mereka itu harus berjuang. Karena kalau enggak, mereka pasti akan mengalami kekalahan. Karena mereka 5 raja, ya, mereka dengan pasukan yang gagah perkasa. Ya, kalau dikatakan di dalam firman Tuhan ada orang-orang raksasa di sana gitu kan. Mereka orang-orang yang berperawakan tinggi-tinggi, pahlawan yang gagah perkasa. Mereka siap datang menyerang mereka. Kalau ongkang-ongkang kaki di tenda, selamat atau mati? Kalah atau menang? Jadi mereka akan mengalami kekalahan. Jadi mau tidak mau, karena mereka ingin mengalami kemenangan, mereka harus bangkit, keluar dari tenda mereka harus berjalan, mereka harus berjuang agar supaya mereka mengalami kemenangan di dalam kehidupan mereka, ya, supaya mereka mengalami kemenangan. Jadi mereka itu berjuang, kita juga harus berjuang di dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir bahwa misalnya seperti contoh aja, gak usah jauh-jauh seperti tadi gitu kan. Ini perjuangan, ini. Lihat ini kan. Bukan enggak perjuangan. Tapi kalau udah lihat di situ, kita harus bilang dalam nama Yesus. Ini firman Tuhan, lebih baik kita beralih gitu ya. Beralih. Dengar firman Tuhan, ya, kembali ingatkan pikiran dan hati kita supaya isi dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus, bukan hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Penuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau hati dan pikiran kita penuh dengan firman Tuhan, maka hidup kita ini pasti menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Amin. Karena dengan apakah seorang muda yang bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Sering saya katakan ya, sering saya kutip. Dengan apakah dia bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Kalau nggak ada firman Tuhan di dalam hatinya bisa? Tidak bisa. Karena apa? Firman Tuhan bilang, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Berapa banyak firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara simpan di dalam hati saudara. Saudara boleh simpan uang yang banyak di bank Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hati saudara tidak menyimpan firman Tuhan bilang sia-sialah hidupmu. Ya. Sia-sialah hidup kita. Walaupun kita punya harta yang banyak, tapi kalau kita kehilangan ya keselamatan, percuma hidup kita. Karena itu kita harus berjuang melawan hal-hal yang ini ya. Yosua 10 ayat 10 dia katakan, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Ben Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Ini sebuah proses perjuangan. Jadi perjuangan yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel pada saat itu telah membuat menunjukkan bagaimana mereka berjuang bersama dengan Tuhan. Mereka bukan berjuang dengan sendiri ya. Memang di sini dikatakan mereka mengejar. Tapi ingat, mereka bisa mengejar mereka karena kekuatan Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Karena itu bertindak sesuai petunjuk Tuhan. Kita lihat, pasti ada intervensi Tuhan. Ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bilang, saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak sanggup menghadapi masalah persoalanku. Tapi ingat, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Bertahanlah, berjuanglah, bergeraklah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan membuktikan bahwa Dia menyertai kita. Ya. Dan kalau kita terus percaya kepada apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan yang maksimal dalam kehidupan kita menghadapi setiap persoalan dan pergumulan kita. Sehingga kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Kita lihat selanjutnya ya, bagaimana Tuhan berperang ganti umatnya. Dikatakan dalam Yosua 10 ayat 11 dia katakan mereka melarikan diri. Siapa yang melarikan diri? Itu musuh-musuh mereka. Mereka semua melarikan diri ya di depan orang Israel dan
Baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Batu-batu besar dari langit jatuh. Ya, di sini dikatakan sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Siapa yang mati? Musuh mereka. Jadi musuh-musuh mereka mati. Artinya mereka mengalami kemenangan. Yosua dan bangsa Israel itu mereka mengalami kemenangan di dalam kehidupan mereka. Yang membuat mereka menang bukan karena kuat dan gagah mereka. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang mampu bertahan dalam pertempuran. Tetapi yang membuat mereka mampu dan kuat di dalam pertempuran. Mereka mampu bertahan dan kuat dalam pertempuran. Itu bukan karena mereka bisa. Tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Karena Tuhan menyertai mereka. Dan tidak hanya sampai di situ. Tuhan membuktikan, menyatakan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak sombong. Ya, supaya mereka tidak sombong. Dia katakan yang mati kena hujan batu itu, siapa yang membuat hujan batu itu? Yosua atau Tuhan? Tuhan. Ya, jadi bukan Yosua tapi Tuhan. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Artinya apa di sini? Ini memberikan sebuah pengertian, sebuah pemahaman di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa di dalam siapa? Kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa mampu melewati masalah, persoalan, pergumulan kita dan kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita, itu bukan karena kita, ya, itu karena Tuhan. Katakan semua karena Tuhan. Ya, jadi semua karena Tuhan, karena Tuhan berperang ganti umatnya, ganti kita ya. Jadi kita udah tahu ya, kita sekarang ini bisa sampai di sini. Semua bukan karena istri saya, bukan karena suami saya, bukan karena anak saya, bukan karena teman saya, bukan karena gembala saya, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Tuhan. Kalau ada orang yang mengajak kita sampai di tempat ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap persoalan, dalam kehidupan kita, semua itu bisa saja Tuhan pakai orang lain untuk mendorong kita, mengajak kita sampai di tempat ini. Tapi semua karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan memakai orang-orang yang menjadi berkat bagi kita. Entah dia gembala sidang, entah rekan atau entah suami, istri, orang tua, anak. Semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu gagah perkasa. Ya, sehingga kita adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Oke, nah ini Bapak Ibu Saudara saya, ini mungkin kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sini ada gambar ya, gambar yang bagus di sini ya. Dikatakan 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan dapat mencari orang yang dapat ditelannya. Nah Bapak Ibu Saudara, apa pemahaman pengertian yang bisa kita pahami dalam ayat ini? Di sini berarti ini berbicara tentang bagaimana perjalanan kehidupan orang percaya, perjalanan kehidupan kita. Berarti kita sedang ada di dalam sebuah medan peperangan. Kita punya lawan. Ya, dikatakan bahwa lawan kita adalah iblis. Iblis ada di mana, Bapak Ibu Saudara, saya tanya. Oh, iblis ada di mana? Di diskotik. Ada di mana iblisnya? Bapak Ibu Saudara yang katakan ya. Jadi ada di sini ya. Oh, berarti kalau ada di sini, di mana dia di sini? Apa di belakang? Iblisnya di mana? Di belakang? Atau di tengah? Di depan? Ada yang ketawa-ketawa mungkin berpikir, iblis itu kadang dia ada di belakang. Kadang juga dia ada di atas. Kadang ada di depan. Kadang ada di tengah. Tapi jangan saling menuduh. Ini si iblis. Ini iblis katanya berjalan keliling. Seperti singa yang mengingin diterjang. Seperti mengaum yang mencari orang yang dapat ditelannya. Kadang iblis itu bisa
berubah wujud loh. Bisa berubah wujud. Jadi seperti apa? Kadang orang bilang, lu dasar iblis. Udah berubah jadi istri, ya kan? Udah berubah jadi suami, ya kan? Kadang berubah jadi anak. Kadang juga bisa berubah jadi orang tua, ya kan? Jadi hati-hati. Itu kadang itu, ketika hal itu terjadi, waduh kita ada dalam pertempuran, ya. Kalau di sini ada singa, di rumah ada, saya bilang di sini ada singa, Om David itu ngomong itu singa muda malah, yang meranah kelaparan. Tapi di rumah ada singa jantan, singa betina. Mirip wajahnya kalau dia lagi marah, mau itu ya. Tapi di sini mah nggak ada ya, semua udah dipulihkan. Kalau ada, bertobat segera. Jangan sampai murka Tuhan datang dan kita hidup dalam kutuk Tuhan. Ya, tapi saya yang percaya kita semua mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau kita mendengar sungguh-sungguh pasti kita melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Cuma jam berapa ini? Aduh. Ini yang ketiga, yang terakhir nih. Waduh, ini dengan cepat. Ini kok kebanyakan PPT-nya ya. Berdoa dengan penuh keberanian. Nah ini kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, iman yang tidak biasa adalah iman yang berdoa dengan penuh keberanian. Banyak orang yang tidak berani berdoa. Orang beraninya berdoa dengan biasa-biasa. Banyak orang tidak berani berdoa dengan tidak biasa. Hanya berani berdoa yang biasa-biasa. Ya, kita mau lihat. Seorang Yosua dia berdoa dengan tidak biasa. Luar biasa. Yosua 10:12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ini perkataan Yosua dengan berani karena dia tidak biasa, enggak pernah melakukan. Kok berani-beraninya mau Bapak Ibu Saudara berani enggak keluar bilang matahari berhenti? Berani? Ini Yosua katakan seperti itu. Berani? Berani enggak? Bulan berhenti. Bapak Ibu Saudara, ini terlepas dari penafsiran ya. Karena kalau kita bicara Allah kita luar biasa, bisa nggak melakukannya? Bisa saja, tapi kita harus lihat maksud dan tujuannya. Jadi karena peperangan kalau kita baca, ini peperangan itu sebentar lagi siang itu berakhir gitu kan. Dan peperangannya belum selesai. Akhirnya Yosua berkata kepada matahari dan bulan supaya berhenti. Dalam pengertiannya supaya bisa ada waktu yang lebih panjang lagi supaya mereka bisa bergerak maju untuk menuntaskan, menyelesaikan peperangan mereka. Ya. Jadi itu maksudnya. Makanya kita juga itu ada maksudnya. Jangan petantang petenteng Om David ngajarin. Berdoa dengan tidak biasa. Sekarang saya mau praktek dengan tidak biasa. Keluar gereja masing-masing semua praktek sepanjang gang ini. Nungguin matahari berhenti. Terus ditungguin. Berhenti enggak? Lihat jam. Jam 12. Ada di atas. Tungguin tuh. Berhenti. Jam 1. Jam 2. Jam 3. Jam 5. Kok kepala kita ikut turun gitu? Kok gak terjadi? Nah ada maksud dan tujuannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kayak begitu nanti orang semua bilang kita gila. Betul? Tapi Tuhan bisa buat dia berhenti gak? Bisa saja. Cuman maksud dan tujuannya itu mau mau keren-kerenan, kita punya kuasa, bukan seperti itu. Amin.
Tetapi memang kalau kita lihat juga di dalam pengertiannya memang hal ini dicatat katanya di dalam kitab orang jujur. Ya kalau mungkin ada orang juga berkata itu dalam ini, tapi kitab orang jujur. Memang ada penafsirannya. Ada yang bilang itu kitab Pentatuk atau kitab Pentatuk kan itu 5 kitab Musa ya, Kejadian, Keluaran, Imam, atau kitab yang kumpulan syair lagu yang digunakan oleh orang-orang Israel di dalam peperangan mereka. Jadi jadi bahasa ini adalah bahasa kiasan, ya. Jadi bahasa kiasan dan memang kalau kita lihat maksud dan tujuannya itu apa dulu? Untuk memperpanjang waktu supaya selesai, ya kan? Nah, saudara, di dalam kehidupan kita juga kita minta kepada Tuhan tentang bagaimana kita melaksanakan peperangan itu ya. Yosua 10 ayat 13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Ini maksudnya apa yang dia doakan itu terjadi. Bagaimana dengan doa kita? Kita berdoa terjadi? Kita harus percaya. Apa yang kita doakan itu harus terjadi sesuai dengan maksud dan rencananya Tuhan. Yosua 10 ayat 14, belum pernah ada dari hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi kita bisa melakukan hal yang luar biasa karena Tuhan berperang bersama dengan kita. Amin. Jadi percayalah bahwa apapun yang terjadi kita bersama dengan Tuhan. Lihat orang-orang yang luar biasa yang melakukan perkara dahsyat. Yakobus 5 ayat 17 mencatat bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Katakan, Elia sama seperti saya. Jadi Elia itu sama seperti kita, manusia biasa. Dan firman Tuhan bilang, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi kembali lagi ada maksud dan tujuan. Jangan mentang-mentang firman itu, saya mau uji coba kuasa dalam diri saya. Ini saya mau berdoa. Ini kan lagi bukan musim hujan. Kalau Elia berdoa supaya hujan tidak turun, itu terjadi. Sekarang saya mau berdoa, hujan turun selama sebulan. Kelelep nih Bonang. Iya kan. Jadi tujuannya apa? Mau menenggelamkan Bonang. Nah, itu enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua itu demi tujuan keselamatan kehidupan manusia, ya. Jadi ada tujuan, semua mujizat itu ada tujuannya untuk keselamatan umat manusia. Dan ada mujizat yang tidak bisa diulang. Ya. Musa membelah laut Teberau. Berapa kali laut itu dibelah? Sampai sekarang, dari Musa sampai sekarang. Ada lagi selain Musa? Enggak. Kan Musa pernah melakukan. Orang percaya harusnya bisa. Nah jadi kita kembali lagi, ingat. Ada maksud dan tujuan yang enggak boleh semua karena dia melakukannya kita bisa. Tetapi intisarinya kita harus tahu. Kalau intinya dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, kita juga bisa. Tapi kita lihat dengan maksud dan tujuan di dalam kehidupan kita. Dan kembali lagi, ujung-ujungnya keselamatan jiwa kita. Amin. Jadi kita manusia biasa juga bisa mengalami perkara yang dahsyat. Doa penuh keberanian mengubah yang mustahil menjadi kenyataan. Katakan, doa penuh keberanian mengubah yang mustahil menjadi kenyataan. 2, 3. Jadi ada banyak hal yang mungkin kita lihat dalam diri kita. Itu sesuatu yang mustahil. Saya punya hubungan suami istri udah retak, mungkin mustahil kelihatannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, berdoa, betul? Kita melihat bagaimana perekonomian kita tidak baik begitu gitu kan. Tetapi Tuhan bisa kehidupan kita dipulihkan, perekonomian kita dipulihkan. Amin. Kita melihat, waduh kata dokter penyakit saya gak akan bisa sembuh. Sesuatu yang mustahil gak? Kita, dokter bilang mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi doa penuh keberanian, kita harus berani berdoa, Tuhan aku sembuh. Karena aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku percaya masih banyak hal yang Tuhan mau lakukan melalui pribadiku. Aku percaya aku sembuh, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh. Amin.
nanti Bapak Ibu Saudara lakukan di rumah. Aku sehat, kalau sakit ya katakan di rumah. Aku sehat, aku kuat, aku sembuh di rumah ya. Boleh bisa menari, aku kuat, aku sehat, aku sembuh karena Tuhan. Jangan di sepanjang jalan Saudara bilang keluar, aku kuat, aku sehat, aku sembuh. Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudara, itu bukan ajaran saya. Saya mengajar kalau ini kita bisa mengatakan hal yang positif di rumah, kita hubungan dengan Tuhan, perkara dahsyat terjadi. Amin. Jadi ingat 3 hal Bapak Ibu Saudara untuk iman yang tidak biasa bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena 3 hal. Pertama, mendengar sungguh-sungguh petunjuk Tuhan. Dan kedua, kita harus bertindak hati-hati sesuai petunjuk Tuhan. Dan hal yang terakhir, yang ketiga, berdoa dengan penuh keberanian. Amin. Berani berdoa, melihat perkara dahsyat terjadi. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.